Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah yang berjudul Teror Pocong Mbak Sum bagian kedua. Oke, sekarang saya akan melanjutkan. Intinya waktu itu berjalan dengan cepat dan saya ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini saya menghabiskan banyak waktu buat ngobrol sama dia, sampai akhirnya dia nyeletuk. Lu masih penasaran kenapa saya nggak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis saya kaget. Sudah lama saya nggak tertarik lagi sama hal itu, dan sudah meyakinkan mungkin saya salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi saya bilang, ya, saya masih tertarik. Adi ngelihat sekeliling seperti mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngelihatin saya sambil setengah berbisik. Mendengar hal itu, yang pertama kali saya ucapkan cuma astagfirullah. Kamu jangan ngaco, Di. Ucap saya yang gak percaya. Adi nyangga ucapan saya dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini saya cuma diem mendengarkan Adi menceritakan semua informasi dari pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan matanya sendiri. Sampai sini saya bakal menceritakan apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal mengejar dia kalau dia cerita ke seseorang, dan saya semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu, karena dia juga nggak ikut menjenguknya. Yang jenguk cuma ibu-ibu dan tetangga sekitar. Masalahnya rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibu dan bapaknya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol kalau Mbak Sum dikirimi santet, tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas waktu lihat muka ibunya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu sudah nggak boleh ada yang menjenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa, kayak semacam shock melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Anehnya di sini beberapa orang pintar baru lihat rumahnya, ada yang langsung balik bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit, katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangkan dari luar kota, cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu, tapi mereka sepakat nggak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini saya jadi mikir,
Apa jangan-jangan ibu saya juga tahu soal gini dan bapak juga, tapi mungkin mereka nggak mau ceritakan ke saya. Jujur saja, waktu Adi cerita, bulu kuduk saya merinding padahal hari masih siang. Saya nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motong bambu, sementara dia ngelirik sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat tak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niat saya cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup, cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung kamu gak ikut kemarin. Adi kaget terus bertanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang ya mas. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena nggak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes nggak pantas iki diceritakne. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Saya bakal ceritakan ini dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin mencari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka. Benar saja setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kemboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau, tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih, "Mbok, Mbok." Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak, sementara suara memanggil itu terus terdengar. "Mbok, iki aku Mbok." Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum tapi dengan wujud pocong. Samar Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong Mbok." Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang, suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. "Sudah toh nak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali."
Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong, Mbok." Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbok Sum menemuinya. "Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu." Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebenarnya masih banyak pengalaman warga yang Adi tahu dan gak kalah serem. Dan alasan kenapa yang menurut saya dan Adi kalau pocong yang menyerupai Mbak Sum ini pilih-pilih korbannya. Sebelumnya saya mau ngasih penjelasan. Apa yang saya ceritakan ini sudah mendapat izin dari Adi, perihal kejadian yang sempat bikin heboh desanya 7 tahun yang lalu waktu saya masih SMK. Saya masih ingat waktu itu Adi menceritakan semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa anehnya penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida itu tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun meski hanya sekedar rintik-rintik, sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar, tapi suara itu kembali. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam gini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV, baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk. Lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya, sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia, tanpa mengintip di jendela Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi mencuri dengar saat Mbak Ida cerita beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Sampai di sini dulu ya sahabat nasihat kehidupan.
Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.